Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Kota Langgur yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Maluku Tenggara adalah wilayah yang ketika itu dijadikan oleh Gereja Katolik sebagai pusat pengembangan misi Gereja Katolik dalam memberikan pelayanan bagi gereja dan masyarakat, terutama Maluku dan Papua Barat. Pada tahun 1847, adanya perjanjian antara pihak Roma Vatikan dengan pemerintah Belanda bahwa di wilayah Hindia Belanda Indonesia hanya satu vikariat apostolik yang berkedudukan di Batavia. Pada tahun 1859, seluruh wilayah Nusantara diserahkan kepada Serikat Yesus Provinsi Belanda. Wilayah Langgur yang dirintis oleh Pastor Kusters dan rekan-rekannya dari Tarekat Serikat Yesus ketika itu berada pada wilayah Gerejani dari Vikariat Apostolik Batavia, yang kemudian kelak menjadi Keuskupan Agung Jakarta sebagaimana yang kita kenal saat ini. Pada tanggal 22 Desember tahun 1902, dengan mencermati kecepatan perkembangan Gereja Katolik Stasi Langgur, maka adanya kesepakatan dengan pemerintah Belanda supaya dalam urusan internal keagamaan, Indonesia Timur dapat dipisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia dengan berdirinya Prefektur Apostolik Netherlands New Guinea atau Prefektur Apostolik Papua Belanda yang berpusat di Langgur. Prefektur tersebut meliputi wilayah Irian Barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Ambon, Kepulauan Banda, Kepulauan Seram, Kepulauan Halmahera, dan pulau-pulau lain yang berada di sekitarnya. Dan pada tanggal 1 Januari tahun 1903, Prefektur Apostolik Papua Belanda diserahkan oleh Kongregasi Propaganda Fide di Roma Vatikan kepada Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus, MSC. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari tahun 1903, Pastor Dr. Matthias Nans ditunjuk sebagai Prefektur Apostolik Netherlands New Guinea. Wilayah Gerejani ini adalah wilayah misi pertama dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus yang berada di Belanda. Peralihan wilayah misi ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek, di antaranya Tarekat Serikat Yesus dengan prinsip moto Ad Maiorem Dei Gloriam, demi besarnya kemuliaan Allah, memiliki wilayah pelayanan yang sangat luas, baik di dalam maupun di luar wilayah Nusantara. Sehingga dengan adanya Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus yang hendak bertanggung jawab pada wilayah Papua New Guinea, maka ini adalah kegembiraan karena dapat meringankan beban tarekat sekaligus Vikariat Apostolik Batavia. Kegembiraan ini diungkapkan oleh Pater Duvels, Provinsialat SC di Belanda, dalam suratnya kepada Vikaris Apostolik Batavia tanggal 2 Mei tahun 1897. Namun khususnya untuk Pulau-Pulau Kei, setelah kesepakatan itu terlaksana, maka Pastor Duvels SY kembali menulis dalam sepucuk surat tertanggal 28 Juli tahun 1902. Saya memang merasa sedikit menyesal bahwa Pulau-Pulau Kei pun harus kita tinggalkan. Namun saya sadar bahwa pater-pater yang baru ini dalam rangka karyanya di Papua membutuhkan sebuah markas yang tidak terlalu jauh letaknya. Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus atau Tarekat MSC adalah tarekat yang telah berpengalaman pada wilayah misi yang berada di Papua Timur, yaitu Vikariat Apostolik Melanesia dan Mikronesia, yang sejak tahun 1881 oleh Propaganda Fide diserahkan kepada Misionaris Hati Kudus Yesus yang berpusat di Prancis. Bahkan ketika itu berdasarkan pembagian wilayah oleh Kongregasi Propaganda Fide di Roma, maka Amboina masuk dalam vikariat yang diserahkan kepada MSC di tahun 1881 itu. Bahkan pada bulan Oktober tahun 1881, beberapa imam MSC sudah hendak ke Amboina, di antaranya
Pastor Navarre dan kawan-kawan. Namun saat tiba di Filipina, mereka menerima informasi dari para Yesuit bahwa di Amboina telah dilayani oleh para Yesuit, sehingga mereka akhirnya ke wilayah Papua Timur. Pembagian wilayah ini oleh propaganda Fide dilihat sebagai satu kekeliruan, mengingat wilayah Hindia Belanda yang tidak mudah untuk dimasuki oleh tarekat MSC ketika itu karena berlatar belakang pendiriannya dari Prancis. Namun dalam perkembangan, karena tenaga misionaris Hati Kudus Yesus yang dari Belanda yang juga berkarya di Papua Timur, wilayah MSC Prancis, menunjukkan kesuksesan dalam karya-karya mereka, sehingga ketika MSC Belanda hendak berkarya di Maluku dan di Papua Barat, mendapat dukungan dari residen Belanda yang berada di Merauke. Sebelum ke wilayah misi, Pastor Nens dan Gurchans ke Roma Vatikan untuk bertemu dengan Paus Pius ke-10. Selain memperoleh berkat dan pengutusan dari Paus, mereka juga berjanji, kami akan coba menjadi karyawan-karyawan yang rajin di kebun anggur Tuhan, dijiwai oleh semangat pengabdian, kerelaan untuk berkorban, serta menaruh cinta kasih, seperti terdapat pada mereka yang menjadi teladan kami, yaitu Santo Petrus dan Paulus, serta Santo Franciscus Xavierus. Pada tanggal 28 November tahun 1903, Pastor Nens MSC dan Pastor Gurchans MSC tiba di Langgur. Mereka disambut dengan perahu belan. Pada tanggal 1 Januari tahun 1904, diadakan serah terima secara resmi dari Tarekat Serikat Yesus kepada Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus. Pastor Merten dan Bruder Van Leeuwenberg dari Tarekat Serikat Yesus masih sempat berada di Langgur, mendampingi Pastor Nens dan Pastor Gurchans hingga tanggal 28 Maret tahun 1904. Saat serah terima wilayah misi yang berpusat di Langgur dari Tarekat Serikat Yesus ke Misionaris Hati Kudus Yesus, ketika itu jumlah umat Katolik di Kei berjumlah 1.170 orang yang tersebar di pelbagai kampung, khususnya di pulau-pulau Kei kecil. Ada juga dibuka 3 sekolah rendah, di antaranya 1 di Langgur, dengan rincian 20 orang diasramakan. 137 orang berada di luar asrama, serta telah tersedia 12 tenaga katekis. Menyaksikan perkembangan gereja Katolik di pulau-pulau kecil Maluku Tenggara, maka Pater Nens menulis dalam suratnya tertanggal 26 Februari tahun 1904, makin saya mempelajari seluruh situasi di sini, makin saya mengagumi karya serius dan kokoh yang telah dilaksanakan oleh Pater Kusters dan kawan-kawannya, serta para penggantinya. Mereka tidak telah mencukupkan diri dengan hanya menganugerahkan beberapa ratus putra-putra baru kepada Bunda Gereja, tetapi putra dan putri itu telah mereka beri makan, telah mereka besarkan dan bina menjadi orang Kristen yang berkeyakinan, yang sadar akan kewajibannya dan melaksanakan semua kewajiban itu dengan begitu rajin, sehingga memenuhi hatiku dengan kekaguman dan rasa terima kasih kepada Allah yang Maha Baik. Pater Nens mulai misi Gereja Katolik Langgur sebagai pusat prefek apostolik dengan mendatangkan para tenaga misionaris Hati Kudus Yesus Belanda yang selama ini berkarya di Papua Timur, wilayah MSC Prancis, yaitu Pastor Henricus Nolen, Pastor Joseph Vegan, Bruder Johannes Kopp, dan Bruder Adrianus van Rosel, yang tiba di Langgur pada bulan September tahun 1904, dan selanjutnya pada tanggal 21 Januari tahun 1905, Pastor Smith, Pastor Van der Kooi, Bruder Johnson, Bruder Bruce, Bruder Omens,
dan Broeder van der Meer dari Belanda tiba di Langgur. Kemudian melalui Merauke pada permulaan Mei tahun 1905 juga tiba Pastor Philippus Braun. Sehingga dalam 2 tahun sudah terdapat 13 misionaris hati kudus Yesus yang siap untuk mengembangkan misi di Prefektur Apostolik Nederland Papua Nugini. Pater Nens juga mendatangkan para suster Fransiskanes dari Hetuhesen yang tiba di Langgur tanggal 17 Februari tahun 1905 yang hanya memfokuskan perhatiannya pada pendidikan dan pendirian asrama. Selain ketersediaan sumber daya manusia, maka sarana prasarana pendukung juga disediakan. Pater Nens juga mengadakan mesin penggergajian kayu yang berguna bagi kepentingan pembangunan gedung, tetapi juga kapal. Semua ini dilakukan oleh Pater Nens selaku Prefektur Apostolik dengan mempertimbangkan sejumlah persoalan tantangan misi yang dihadapi. Di antaranya pertumbuhan dan perkembangan umat Katolik di Kei Kecil semakin pesat. Wilayah garapan misi di Kei Besar, Kepulauan Tanimbar, Papua Barat, dan Kota Ambon yang harus siap untuk digarapi. Kesehatan dan pendidikan masyarakat yang harus dijaga dan ditingkatkan, serta sejumlah persoalan sosial kemasyarakatan, seperti relasi antar agama, budaya, juga termasuk relasi dengan pemerintah Belanda. Dan banyak orang Belanda di Indonesia ketika itu yang menjadi pegawai maupun pengusaha banyak masuk dalam kelompok Freemason, sebuah organisasi internasional anti agama. Tantangan dan pergumulan dari Pastor Nens dapat dilihat dari surat yang ditulisnya. Bahkan di malam hari, saya tinggal berpikir-pikir tentang pembangunan rumah-rumah, pengadaan jalan-jalan, pemerluasan gedung-gedung gereja, dan membuat rencana-rencana untuk makin memekarkan agama kita. Selain itu, dapat juga dilihat pada relasi yang terjadi antara Pastor Nens MSC dengan pimpinan Tarekat Superior MSC di Belanda. Salam dari Timur Indonesia, Kota Ambon.